Malam. Yuk, selamat malam ya. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dan melanjutkan seri Another Gospel di dalam subtema liberalisme bagian yang kedua. Saudara, pada pertemuan pertama kita telah belajar tentang latar belakang kemunculan daripada liberalisme dan kita juga telah mempelajari salah satu tokoh yaitu orang yang bernama Friedrich Schleiermacher. Nah, di dalam pertemuan kedua ini kita masih akan melanjutkan di dalam membahas tentang tokoh-tokoh penting orang-orang liberal untuk membukakan wawasan kepada saudara apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan apa yang mereka sebenarnya ajarkan ya. Nah, saya berharap nanti kita boleh belajar banyak hal dan kita nanti akan merangkumkan tentang liberalisme ini. Saya akan share screen ya. Nah, di dalam liberalisme yang kedua ini kita akan belajar pertama tentang seorang yang bernama Albert Ritschl ya. Tahunnya saudara lihat kira-kira abad ke-19 ya, 1822 sampai 1889. Saudara, Albert Ritschl salah satu tokoh liberal penting ya, ini orang dari negara Eropa ya, dari Jerman. Nah, pemikirannya dipengaruhi oleh Friedrich Schleiermacher yang minggu lalu sudah kita bahas dan juga dipengaruhi oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, dan seorang teolog liberal juga dari Jerman, Ferdinand Christian Bauer. Ini tidak kita bahas ya. Nah, saudara, apa inti pemikiran dari Albert Ritschl ini? Di dalam pemikiran Albert Ritschl, dia itu memfokuskan teologianya pada kerajaan Allah. Ini beda dengan Friedrich Schleiermacher ya. Minggu lalu kita bahas, Schleiermacher itu mengatakan inti kekristenan itu pada perasaan, feeling of absolute dependency, perasaan bergantung kepada ilahi. Tetapi bagi Ritschl, inti kekristenan itu ada di dalam kingdom of God, kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Nah, di dalam bukunya, saudara, The Christian Doctrine of Justification and Reconciliation, Albert Ritschl mendefinisikan kerajaan Allah, dan dia mendefinisikan itu sebagai satu action, ya, satu tindakan yang saling antara sesama anggota di dalamnya yang tidak terputus, ya, uninterrupted, satu tindakan yang tidak terputus di dalam sesama anggota kerajaan Allah yang muncul dari motif kasih, ya, from the motive of love. Jadi kita sebagai anggota kerajaan Allah harus saling mengasihi satu dengan yang lain, yaitu suatu kerajaan di mana segala sesuatunya itu diikat dan dipersatukan dengan setiap orang yang dapat menjadi atau menunjukkan sebagai satu sesama bagi kita, ya. Dan di dalam kerajaan inilah akhirnya apa yang baik di dalam kerajaan ini itu menjadi satu highest good, satu kebaikan yang tertinggi yang harus kita capai di dalam kerajaan Allah, Kingdom of God itu sebagai anggota kerajaan Allah tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya definisi kerajaan Allah yang diberikan oleh Albert Ritschl. Nah, saudara sekalian, memang kelihatannya di dalam definisi ini baik ya, kerajaan Allah, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, dan sebagainya. Tetapi kita harus melihat pandangan Albert Ritschl dari sisi yang berbeda, saudara. Yaitu di dalam pandangan dia, Ritschl itu membuang segala sesuatu yang bersifat metafisika. Ya. Meta itu artinya beyond, melampaui. Fisika itu fisik. Ya. Jadi metafisika itu hal-hal yang melampaui fisik, ya, dunia roh lah, intinya di situ. Jadi dia buang semua itu di dalam teologianya. Jadi Allah itu bagi Ritschl tidak dapat dikenali pada dirinya sendiri. Manusia tidak mungkin bisa mengenali Allah, ya. Sehingga bagi dia semua agama yang ada di dalam dunia ini sebenarnya hanya bicara soal etika atau moral. Dan khususnya di dalam konteks kekristenan, agama yang dia pegang ini, dia berarti ingin mengatakan inti kekristenan adalah etika kerajaan Allah atau moral kerajaan Allah. Ya, tadi kita lihat inti bagi dia adalah kerajaan Allah, tetapi lebih tepat lagi adalah etika kerajaan Allah. Bagaimana kita ini harus hidup
sebagai anggota kerajaan Allah di dalam dunia ini. Itu prinsip dasar dari Albert Ritschl. Tetapi ingat ya, dia membuang semua metafisika di dalam teologianya. Sehingga saudara, Roger Olson di dalam bukunya, ini juga pada pertemuan pertama juga sering saya kutip ya, The Journey of Modern Theology, perjalanan teologi modern atau teologi liberal. Olson mengatakan bahwa Ritschl itu mengikuti Immanuel Kant, pemikiran Immanuel Kant di dalam mencoba untuk membuang segala sesuatu hal-hal yang berbau metafisika dari teologi. Nah ini ya, Immanuel Kant itu prinsipnya juga sama. Allah itu tidak bisa dikenali ya. Sehingga di dalam pemikirannya Albert Ritschl, mau tidak mau, dia hanya membawa agama itu kepada satu kemungkinan yang terdekat, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan etika. Jadi ini yang kita tekankan pada pertemuan pertama ya saudara. Di dalam teologi liberal, bagi mereka kekristenan itu intinya adalah berkaitan dengan etika. Bagaimana kita itu hidup, bermoral, berbuat baik, dan sebagainya. Tentang hal-hal berbau metafisika, ya Trinitas, Yesus anak Allah, itu semua sudah hilang, sudah tidak penting. Sehingga bagi Albert Ritschl, kerajaan Allah inilah the highest good and highest goal bagi manusia sekaligus bagi Allah. Kebaikan yang tertinggi juga tujuan tertinggi bagi Allah dan bagi kita anggota kerajaan Allah. Bagaimana kita itu hidup di dalam dunia ini, menurut Ritschl, harus memiliki satu etika yang tertinggi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam khotbah di bukit. Nah ini yang penekanannya dia ya. Jadi bagi dia yang penting itu etikanya. Dia tidak peduli Yesus anak Allah, Yesus oknum kedua Tritunggal, itu tidak penting. Yang penting kita itu taat menjalankan apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam khotbah di bukit. Ya, bagi dia itu adalah etika moral tertinggi kan. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu dan sebagainya. Ya, nah ini konsep Albert Ritschl intinya di dalam Kingdom of God. Nah, bagaimana dia melihat dosa dan keselamatan di dalam iman Kristen? Nah, saudara, bagi dia melihat sekali lagi dosa dan keselamatan itu dengan perspektif kerajaan Allah, ya Kingdom of God. Tetapi dia mendefinisikan dosa itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh iman ortodoks atau iman reform misalnya. Dan dia mengatakan dosa itu sebagai satu jaringan tindakan-tindakan yang berdosa dan juga adalah satu reaksi yang memiliki satu presuposisi dan kemudian meningkatkan, nah ini intinya, the selfish bias in every man. Jadi dosa itu ada sekelompok sinful action, tindakan ya, satu jaringan daripada tindakan-tindakan yang berdosa, sekaligus satu reaksi itu yang terus akhirnya makin lama makin meningkatkan keegoisan di dalam diri kita. Jadi dosa itu tidak ada hubungannya bagi dia dengan melawan hukum Allah. Dosa itu bukan pelanggaran moral terhadap standar Allah, ya. Tetapi dosa itu ketika manusia itu menjadi selfish, menjadi egois. Kita tidak hidup menurut standar kerajaan Allah yang tadi dia berikan ya, saling mengasihi dan sebagainya, berbuat baik dan lain-lain. Kita jadi egois. Nah, itulah dosa. Nah, ini tentu saja Saudara beda ya dengan konsep dosa di dalam pengertian iman ortodoks dan iman reform, bahwa dosa itu ada tidak mencapai sasaran yang Allah tetapkan, bukan sekedar kita jadi egois. Nah, ini. Jadi pengertian keselamatan kalau begitu bagi Albert Ritschl adalah ketika manusia itu mampu menjalankan perintah Allah, mengasihi sesamanya, seperti definisi yang tadi saya berikan di depan ya, from motive of love. Jadi ketika orang itu bisa mengasihi orang lain dengan tulus, dengan baik, ya berarti itulah arti keselamatan bagi dia. Maka di dalam pemikirannya Albert Ritschl, keselamatan itu tidak ada hubungannya dengan afterlife, kehidupan kekal. Tidak ada.
Kita diselamatkan supaya kita memiliki hidup yang kekal setelah kematian. Tidak ada di dalam pemikirannya Ritzel. Yang ada adalah keselamatan itu adalah buah yang penuh, ya, full fruition of the kingdom of God on earth. Jadi hanya ada di bumi ini. Orang itu diselamatkan ketika dia berbuah lebat bagi kerajaan Allah di bumi. Hidupnya baik, jadi berkat bagi orang lain. Ya, tidak merugikan orang lain. Dia mengasihi sesama dengan luar biasa. Ya, itulah artinya dia diselamatkan. Ya, sesuatu definisi yang sangat berbeda sekali dengan apa yang kita pahami tentang keselamatan. Ya, jadi di dalam konsepnya Ritzel, keselamatan tidak ada urusannya dengan kematian Kristus, tidak ada hubungannya dengan penebusan Kristus dan lain-lain. Nah, saudara, selain daripada konsep dia tentang kerajaan Allah yang berbeda, dosa dan keselamatan yang juga berbeda, ternyata Ritzel ini juga menolak dua natur Kristus. Dia juga menolak pra-eksistensi Yesus. Jadi kita di dalam iman ortodoks percaya tentang dua natur Kristus, ya. Yesus memiliki dua natur, 100% ilahi dan 100% manusiawi. Yesus juga memiliki pra-eksistensi. Jadi sebelum Yesus itu lahir, dia sudah ada. Itu disebut dengan pra-eksistensi. Ini khususnya diambil dari Injil Yohanes pasal pertama, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu adalah pra-eksistensi Yesus. Dan Tuhan Yesus juga ngomong, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, nah itu semua ditolak oleh Ritzel. Saya rasa bukan hanya Ritzel, ya, dia mewakili kelompok liberal rata-rata menolak dua natur Kristus ini. Jadi Yesus itu siapa? Yesus adalah ilahi, ya, dalam tanda petik. Yesus adalah divine, ilahi, karena dia mampu dan taat menjalankan panggilannya di dalam dunia untuk menyatakan etika kerajaan Allah dengan sempurna. Jadi bagi Albert Ritzel, seperti kebanyakan orang-orang liberal lainnya, Yesus itu hanya contoh moral bagi kita. Loh, ini loh, ada satu pribadi yang namanya Yesus, dia sangat bisa menjalankan etika kerajaan Allah. Ya, disalib ya tidak balas, dipukuli ya tidak balas, hidupnya penuh kasih, menjadi berkat bagi orang lain dan sebagainya. Tapi apakah Yesus anak Allah? Bukan. Ya, bagi Ritzel, Yesus itu cuma tokoh manusia biasa, tidak ada bedanya dengan Mahatma Gandhi, Martin Luther King, dan tokoh-tokoh agama lainnya. Cuma Yesus lebih tinggi, Yesus lebih sempurna derajatnya daripada mereka. Sebab Yesus bisa menjalankan etika Kingdom of God ini dengan sempurna di dalam hidupnya. Nah, kita harus mencontoh Yesus. Nah, saudara sekalian, inilah secara singkat, ya, inti pemikiran dari seorang liberal yang bernama Albert Ritzel. Sekarang kita akan berpindah, saudara. Kita akan coba melihat, ya, dari pandangan seorang yang bernama Adolf von Harnack. Kalau dilihat namanya, ya, ini jelas orang Jerman, ya. Adolf von Harnack. Saudara sekalian, Adolf von Harnack ini adalah orang yang setelah zamannya Ritzel, dan dia adalah orang yang mempopulerkan pemikirannya Albert Ritzel yang tadi kita bahas, ya, di Jerman. Dan juga ada orang lain yang mempopulerkan pandangan dari Ritzel di Amerika, yaitu adalah Walter Rosenbusch. Nah, Walter Rosenbusch ini dikenal sebagai bapaknya teologi social gospel atau Injil sosial. Saudara pernah dengar istilah ini, ya, social gospel. Ini tidak kita bahas, tapi saya jelaskan secara singkat saja. Jadi social gospel atau Injil sosial ini adalah Injil yang menekankan kepada perbuatan-perbuatan sosial, perbuatan-perbuatan baik bagi masyarakat, ya, membantu orang miskin, bagaimana membangunkan panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berbau sosial, maka disebut dengan social gospel.
Tetapi di dalam pemikiran orang-orang seperti ini ya, Injil itu cuma sebatas ya social gospel itu. Tidak bicara tentang penebusan, tidak bicara tentang dosa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Jadi etika kerajaan Allah. Jadi Walter Rosenbusch ini dipengaruhi oleh Albert Ritzel untuk akhirnya menciptakan yang disebut dengan social gospel ini. Itu di Amerika. Ya. Kita tidak bahas Walter Rosenbusch, kita bahas fokuskan kepada Adolf von Harnacknya. Nah, saudara, salah satu bukunya Adolf von Harnack yang terkenal adalah What is Christianity? Apa itu kekristenan? Nah, dia mengatakan, saudara, Injil yang Yesus proklamasikan atau yang Yesus beritakan itu hanya berhubungan dengan Sang Bapa saja, bukan dengan Sang Anak. Ya, jadi ini konsepnya dari Adolf von Harnack menunjukkan bahwa inti daripada gospel itu hanya berhubungan dengan Allah Bapa, bukan dengan Allah Anak. Padahal kalau di dalam iman kita Orthodox faith, Injil itu bukan hanya tentang Bapa, tapi juga tentang Anak, tentang Roh Kudus, tentang Allah Tritunggal. Ya, jadi di dalam pemikirannya Harnack, sang anak, the son ini tidak terlalu penting. Ya, yang penting adalah fokusnya kepada sang Bapa. Nah, itulah sebabnya saudara, di dalam pemikirannya Adolf von Harnack ini, kisah-kisah di dalam Alkitab yang berbau mujizat atau cerita tentang mujizat, tentang malaikat, tentang iblis, ya, ini hal-hal yang metafisika ya. Semuanya itu dianggap adalah mitos. Jadi sama seperti pendahulunya Albert Ritzel, Adolf von Harnack juga menolak semua hal-hal yang bersifat metafisika di dalam Alkitab, ya, hidup kekal, neraka, surga, tidak ada, itu semua mitos. Nah, ini konsep daripada Adolf von Harnack. Nah, selain daripada pemikiran dia yang menolak hal-hal yang bersifat metafisika, di dalam bukunya yang lain ya, History of Dogmas, sejarah daripada dogma, pemikiran-pemikiran iman Kristen, dia juga mengatakan satu kalimat yang sangat kontroversial, saudara. Dia mengatakan bahwa kekristenan itu sebenarnya dipengaruhi oleh filsafat Helenistik. Nah, filsafat Helenistik itu filsafat yang muncul kira-kira 300 tahun sebelum Tuhan Yesus. Itu zamannya Aristoteles dan sebagainya, ya. Di situ muncul filsafat Epikurian, filsafat Stoicisme dan sebagainya. Dipengaruhi oleh Helenistik, ya. Helenistik itu adalah filsafat Yunani. Sehingga menurut dia Injil Yesus yang mestinya sederhana akhirnya oleh orang-orang yang menyebut diri pengikut Tuhan Yesus itu ditambah-tambahi, saudara. Ditambah-tambahi doktrin Trinitas, ya, hypostatic union itu persatuan dua natur di dalam diri Yesus, ilahi dan manusia, dan doktrin-doktrin yang lain, sehingga membuat Injil di dalam Alkitab kita sekarang ini jadi tidak masuk akal menurut dia. Ini nanti kita akan lihat ya, sama seperti di dalam setelah Harnack ini kita akan mempelajari orang yang bernama Ernst Rawls, ya, itu juga sama, pemikirannya mirip. Jadi saudara, di dalam pemikiran Harnack ini sebenarnya Yesus itu memberitakan Injil yang sederhana, yaitu Kingdom of God, seperti gurunya ya, Albert Ritzel ngomong seperti itu. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati, ketika gereja mulai bertumbuh, lalu ajaran Yesus yang sederhana ini dibikin ruwet, ditambah-tambahi doktrin ini, doktrin itu, dan sebagainya, lalu jadilah Alkitab. Nah, sekarang dia membaca Alkitab, menurut dia isinya banyak yang tidak masuk akal. Nah, kira-kira inti dari pemikirannya Harnack itu seperti itu, ya. Sehingga di dalam kritik Roger Olson, saudara, dia mengatakan, tidak peduli apa yang ilmu pengetahuan temukan, atau bahkan berkembang sebagai satu teori, ya, ilmu pengetahuan apapun, itu tidak dapat merendahkan atau melemahkan, ya, pemikiran Harnack tentang kekristenan. Yaitu bagi Harnack,
inti kekristenan itu semata-mata adalah about ethics, tentang etika. Jadi para teolog-teolog liberal ini banyak memiliki penekanan, ya. Teolog A penekanannya ini, teolog B penekanannya itu. Mereka memiliki interest, ketertarikan, satu bicara tentang hal ini, satu bicara hal itu. Tetapi secara umum kita bisa menemukan benang merahnya, saudara, bahwa di dalam liberalisme ini mereka sangat menekankan moral dan etika. Itu yang menjadi salah satu ciri utama, ya, seperti yang di dalam pertemuan bulan lalu yang sudah kita bahas. Jadi menurut Harnack, ya ujung-ujungnya sama seperti Albert Ritschl. Kekristenan itu bicara tentang etika, tentang moral, bagaimana saya hidup meneladani Yesus, mencontoh dia, dan sebagainya. Sedangkan topik-topik tentang Trinitas, hidup kekal, surga, neraka, iblis, malaikat, itu sudah penting, itu mitos, buang aja semua itu. Nah, ya, seperti itu, saudara. Nah, inilah tentang Adolf von Harnack, ya. Mestinya pemikirannya dia rumit, saudara. Semua teolog-teolog liberal ini pemikirannya rumit, tetapi saya hanya meringkaskan yang penting-penting supaya saudara paling tidak ada gambaran. Inilah yang mereka pikirkan tentang kekristenan, ya. Nah, sekarang kita akan bergeser melihat pemikiran seorang yang bernama Ernst Rawls, ya. Nah, saudara, Ernst Rawls ini itu mengembangkan satu metode teologi yang berdasarkan filsafat agama, philosophy of religion, dan historitas kekristenan, histority of kekristenan. Metodenya dikenal sebagai historicism. Nah, apa itu historicism? Jadi Rawls ini mengembangkan satu pendekatan teologia dengan historicism. Dia ingin mengatakan bahwa sejarah itu tidak bisa dipercaya. Nah, jadi bukan historicism artinya positif, justru negatif, ya. Dia menyangkal kemutlakan sejarah. Termasuk khususnya dia ingin mengkritik Alkitab ini sebenarnya. Ya, Alkitab itu kan tidak bisa dilepaskan dari sejarah, saudara. Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu isinya semua kan catatan-catatan peristiwa-peristiwa yang historis di dalam sejarah. Laut Merah terbelah, ya, Yesus lahir, mati, dan bangkit, dan sebagainya, kisah Rasul, dan pemberitaan Injil kemana-mana. Itu kan semua sejarah yang akhirnya ditulis dan dibukukan. Nah, dia justru menyangkali, karena bagi dia sejarah itu ditulis oleh individual, ya, satu orang yang menulis, dan selalu bersifat parsial. Parsial itu artinya sebagian, tidak mungkin bisa utuh. Ya memang, saudara, Tuhan Yesus juga tidak pernah dicatat umur 0 sampai umur 12 itu dia di mana, ya. Juga nggak pernah ditulis lengkap, umur 12 sampai umur 30 juga tidak pernah ada catatannya, tiba-tiba muncul di Sungai Yordan, dibaptis Yohanes Pembaptis, parsial. Kan nggak dicatat, ya, Tuhan Yesus sekolah di mana, siapa temannya, apa yang dia lakukan, macam-macam. Dan selalu terkondisi oleh situasi. Nah, ini cara berpikir daripada pendekatan historicism itu, saudara. Jadi dia mengatakan, the historical and the relative are identical. Segala sesuatu yang bersifat sejarah dan sesuatu yang bersifat relatif itu sama. Jadi bagi dia sejarah itu relatif, tidak bisa dimutlakkan. Maka bagi dia, ya isinya Alkitab itu tidak bisa dipercaya dengan alasan-alasan yang tadi dia sebutkan ini, ya. Sehingga saudara, bagi Ernst Rawls, kekristenan itu hanya fenomena agama, saudara, yang sama seperti agama-agama lain di dunia. Mau Islam, mau Hindu, Buddha, agama Shinto, agama macam-macam, itu hanya fenomena agama. Orang yang beragama. Kekristenan hanya salah satu dari sekian banyak agama di dunia. Ya, sehingga di dalam bukunya Absoluteness of Christianity and the History of Religions, kemutlakan kekristenan dan sejarah agama-agama, dia mengatakan bahwa agama Kristen di dalam setiap momen dari sejarahnya adalah betul-betul murni historical phenomenon,
fenomena yang bersifat sejarah saja. Itu masa lalu, ya. Subject to all limitation, yang terbatas di segala sesuatunya, ya, di mana seorang individu secara historical phenomenon itu diekspos, dinyatakan di dalamnya, maka Alkitab itu tidak ada bedanya, ya, just like the other great religions. Tidak ada bedanya, melainkan sama seperti agama-agama besar lainnya di dalam dunia ini. Jadi intinya yang saya garis bawahi ini, saudara. Apa itu kekristenan? Ya, kekristenan itu purely historical phenomenon. Fenomen betul-betul murni hanya sekedar fenomena sejarah saja. Pada zaman dahulu, ya, ada orang yang namanya Yesus, cari 12 murid, dan sebagainya, yaitu sejarah. Tidak ada sesuatu nilai teologis kekristenan yang seperti kita pahami. Yesus datang, utusan anak Allah, sebagai anak Allah untuk menebus dosa manusia, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga, saudara, dari pemikiran bahwa kekristenan ini hanyalah suatu sejarah pada masa lampau yang tidak dapat dipercayai, maka Ernst Rawls mengatakan kekristenan itu hanya ciptaan manusia pada masa yang lampau. Nih. Konteksnya pada masa itu penjajahan Romawi, kebudayaan Yahudi, ya, ada filsafat Yunani di dalamnya. Ya, lalu orang-orang pada waktu itu menciptakan satu agama yang namanya kekristenan dengan tokoh utamanya Yesus Kristus yang diceritakan mati dan sebagainya. Tapi itu hanya produk dari sejarah, produk ciptaan manusia. Tapi dia juga mengatakan, meskipun kekristenan itu hanya ciptaan manusia pada masa yang lampau, dia tetap beranggapan kekristenan itu lebih baik dari agama yang lain. Loh, kok bisa? Dia mengatakan, di antara agama-agama besar di dalam dunia ini, kekristenan is actually the strongest and most concentrated revelation. Jadi kekristenan sesungguhnya yang paling kuat dan yang paling terfokus di dalam pewahyuannya tentang pemahamannya tentang agama. Jadi ini saudara lihat ya, spiritnya orang liberal seperti yang tadi kita bahas ketika Albert Ritzel ngomong, ya Yesus itu tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh agama manusia pada masa itu, ya, atau masa sekarang. Cuma Yesus lebih sempurna karena Yesus bisa menjalankan etika kerajaan Allah lebih sempurna daripada tokoh-tokoh agama yang lain. Jadi masih ada kekaguman kepada Yesus meskipun hanya sebagai manusia biasa. Nah, sekarang kita temukan pola yang sama di dalam Ernst Rawls. Dia mengatakan kekristenan tidak ada bedanya dengan agama lain, tapi tetap lebih baik. Nah, Friedrich Schleiermacher juga sama, saudara. Kekristenan tidak ada bedanya dengan agama lain, tapi tetap lebih unggul karena kita memiliki Yesus yang bisa menjadi teladan contoh moral bagi kita yang terbaik. Nah, ya. Jadi inilah pola-pola, ya, cara berpikir orang-orang liberal, saudara. Jadi selain daripada pemikiran Rawls seperti ini, Rawls juga terkenal sebagai seorang teolog liberal yang menjadi pelopor gerakan The History of Religion School of Theology, ya, bersama dengan beberapa teolog-teolog liberal lainnya, dan mana di dalam gerakan History of Religion School of Theology ini, mereka mengatakan bahwa kekristenan ini sebenarnya bukan kelanjutan dari perjanjian lama, melainkan sinkretisme, ya, campuran antara Yudaisme, yaitu agama PL, dengan mystery religion, agama misteri di dalam Yunani, dan juga ditambahi dengan filsafat Gnostisisme. Ini mirip dengan pandangannya Adolf von Harnack tadi. Jadi orang-orang liberal ini, beberapa di antaranya, ya, berpikir bahwa kekristenan ini adalah campuran dari filsafat Yunani, tadi Helenistik,
Ada yang mengatakan ini campuran Yudaisme dengan misteri religion dan filsafat Gnostisisme, bukan murni kelanjutan dari PL. Di dalam iman ortodoks kita percaya PL itu merupakan kelanjutan dari PB merupakan kelanjutan dari PL. Itu adalah benang merah yang tidak terputus. Yesus Kristus dinubuatkan di PL dengan begitu banyak, dan PB merupakan penggenapan dari PL. Tapi bagi banyak teolog liberal, PL dan PB itu dua agama yang berbeda, menyembah dua ilah yang berbeda dan sebagainya. Ya, nah ini cara berpikir orang liberal. Maka sebagai konsekuensi pendekatan metode historisism yang tadi diperkenalkan oleh Trolls ini, dia mengatakan, nah ini, modern idea of history, pemikiran orang-orang modern tentang sejarah menandai ya berakhirnya konseptualisasi tentang dogma atau doktrin di dalam kekristenan. Nah, ini yang mengklaim validitas ya kebenarannya dan sebagainya. Jadi intinya begini loh Saudara. Tolls itu ingin mengatakan dengan berkembangnya ilmu sejarah di dalam zaman modern ini ya, maka kita itu tidak bisa lagi mempercayai isi Alkitab. Itu menandai berakhirnya pengkonsepan dogma-dogma yang ada di dalam kekristenan. Kan di dalam Alkitab itu banyak sekali dogma, Saudara. Dogma Trinitas, dogma apa dan sebagainya ya, dua natur Kristus dan lain-lain. Nah, pemikirannya ini juga sama seperti tadi Otto von Harnack. Itu tidak bisa diterima dengan akal sehat orang modern. Ya, melalui pendekatan historisism yang mengajarkan sejarah itu tidak bisa dipercayai, maka sepatutnya konsep-konsep dogma, doktrin-doktrin di dalam kekristenan ini juga harus ditinggalkan. Nah, intinya pemikiran dari Tolls itu di dalam poin ini seperti itu ya, Saudara. Jadi bagi dia, iman Kristen kita kepada Allah itu pun bersifat relatif. Maka dia mengatakan, faith in God, iman kita kepada Allah, faith in Jesus Christ, iman kepada Yesus Kristus, dan penerimaan moral claim dapat kita terima semuanya. Nah ini saudara, tetapi selalu sebagai ketegangan di dalam batin kita yang bersifat ketakutan, ya, ketidakpastian dan bersifat sementara. Dan setiap keputusan-keputusan ini itu adalah keputusan yang bersifat relatif. Nah, ini yang dia mau tekankan. Jadi, iman kita kepada Allah, kepada Yesus dan sebagainya itu muncul di dalam diri kita karena satu perasaan takut, ya, venture fraud with inner tension. Satu batin kita yang memiliki ketakutan, ketidakpastian, dan bersifat sementara. Dan keputusan-keputusan kita untuk beriman kepada Allah, kepada Yesus, dan sebagainya, itu adalah keputusan yang bersifat relatif. Yang bisa berubah, dikatakan, ya, will always have to be made anew as a creative act. Yang bisa berubah dengan perubahan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita atau zaman dan sebagainya. Jadi inti yang mau dikatakan oleh Trolls di dalam bagian ini, iman kita itu tidak baku, bersifat relatif. Ya. Nah, karena bagi Trolls kekristenan itu tidak lebih baik dari agama lain atau tidak mutlak ya dari agama lain, maka bagi dia tidak setuju kita itu memberitakan Injil. Nah, ini ya. Kekristenan hanya benar bagi kita.
Namun dia mengatakan, kita tidak bisa dan tidak boleh menganggap itu sebagai absolut, iman yang paling absolut, yang paling sempurna, dan kebenaran yang tidak bisa berubah. Ini konsep daripada Ernst Rawls tentang kekristenan. Oke, kekristenan memang lebih baik tadi ya dari agama lain karena kita punya contoh teladan Kristus. Tapi kekristenan tidak boleh dimutlakkan. Yang paling benar, yang paling sempurna, ya kebenarannya tidak bisa berubah. Bagi dia tidak boleh. Ya, ini konsepnya. Karena pemikiran seperti ini, saudara, Ernst Rawls ini telah meletakkan dasar-dasar ajaran pluralisme yang nanti berkembang di abad ke-20. Ya, maka dia sering disebut sebagai forefather of pluralism, bapak pluralisme. Yang kemudian pemikirannya Rawls ini dikembangkan dan mempengaruhi seorang teolog pluralis abad ke-20 yang bernama John Hick. Nah, ini ya. Sebenarnya kalau saudara ingat kita sudah pernah membahas tentang pluralisme agama. Ya, kalau lupa ya silakan dilihat di YouTube saya lagi. Pluralisme itu mengajarkan semua agama itu sama. Semua agama itu menyelamatkan. Percaya Yesus ya selamat, percaya agama lain juga selamat, semua agama sama-sama menyelamatkan. Tidak ada yang lebih benar satu dengan yang lain. Nah, ini kan konsep yang sudah diletakkan bibit-bibitnya oleh Ernst Rawls ini. Kita tidak boleh menganggap kekristenan paling mutlak, paling sempurna, paling benar, ya, dan tidak perlu kita memberitakan Injil dan sebagainya. Nah, ini saudara. Jadi oleh karena itu, dia juga memahami konsep tentang Allah, ya, tidak pernah masuk di dalam sejarah. Kenapa? Karena kalau Allah itu masuk di dalam sejarah, maka Allah itu menjadi Allah yang relatif. Allah itu mutlak bagi dia, tidak boleh berurusan dengan dunia ciptaan. Karena kalau dia masuk ke dalam dunia ciptaan, dia menjadi relatif. Itulah sebabnya dia menolak doktrin inkarnasi. Dia juga menolak teologi kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada Allah yang berinkarnasi. Lah kalau begitu Yesus itu siapa bagi Rawls? Nah, ya, semua orang liberal mengatakan Yesus itu cuma manusia biasa. Karena menolak dua natur Kristus, 100% ilahi dan 100% manusiawi. Bagi orang liberal, tidak. Yesus cuma 100% manusiawi, 0% Allah. Dia bukan Allah. Jadi baik Rawls atau von Harnack, Albert Ritschl, semua yang kita pelajari tentang liberalisme, tak ada yang percaya Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Nah, dia mengatakan, tidak ada orang ya yang sudah dibangunkan oleh modern historical thinking, cara berpikir orang modern tentang sejarah, ya orang yang sudah dicelikkan dengan cara berpikir ini dapat mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang unik. Jesus Christ is the unique Son of God. Tidak ada orang yang sudah dicelikkan matanya dengan cara berpikir historical modern akan mengatakan Yesus adalah anak Allah. Ya dia menolak. Yesus itu bukan anak Allah. Maka otomatis ya dia juga menolak doktrin Trinitas. Ya. Nah, ini. Jadi tentang Trinitas dia pasti menolak. Dan dia menganggap Trinitas itu cuma ancient cosmology yang sudah harus ditinggalkan oleh orang-orang zaman sekarang. Ya, ancient cosmology itu adalah kosmologi kuno. Artinya Trinitas ini cuma ciptaan orang pada zaman dulu yang di dalam zaman modern ini sudah tidak relevan, tidak up to date, ya harus ditinggalkan.
Sehingga Roger Olson kembali memberikan kritik dan komentar terhadap Ernst Rawls ini dengan pemikiran atau kritik yang mirip dengan yang diberikan Harnack, Ritschl, dan sebagainya, bahwa Ernst Rawls ini berdiri di dalam pemikiran Kantian, Immanuel Kant, atau neo-Kantian, ya, ini gerakan Kantian baru, teologi Kantian baru, yang mereduksi kekristenan hanya menjadi etika lagi. Ini spirit daripada liberalisme yang tidak pernah berubah, saudara. Tokohnya bisa berubah-berubah. Penekanannya, interestnya, metodenya bisa berlain-lainan. Tapi ada satu ciri yang tidak pernah berubah. Mereka semua menganggap kekristenan itu cuma salah satu agama yang hanya mengajarkan kebaikan, etika, moral. Nah, ini ya ciri daripada liberalisme. Jadi kita sudah mempelajari beberapa tokoh-tokoh orang-orang liberal pada masa lampau. Sebenarnya tokoh liberal ini ratusan, saudara. Dan tak mungkin kita bahas satu persatu, ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan perkembangan di dalam liberalisme ini. Jadi setelah liberalisme itu berkembang keluar dari Eropa, masuk ke Amerika, ke Inggris, menjalar spirit ini ke seluruh dunia. Loh, kok bisa menjalar? Ya, nah, termasuk salah satunya ke Indonesia. Bagaimana penjalaran ini terjadi, penularan ini terjadi? Macam-macam, ya. Nah, profesor-profesor itu diundang mengajar ke negara lain, atau orang-orang dari Indonesia disekolahkan di Jerman, di tempat-tempat seminari-seminari liberal, pulang bawa teologi ini ke Indonesia, akhirnya mengajarkan liberalisme dan sebagainya. Ya, di dalam perkembangan liberalisme yang begitu masif ini, sekarang muncul satu gerakan teologi baru yang disebut dengan mediating theology. Nah, sekarang saya akan jelaskan, ya. Kalau dari namanya, mediating theology adalah teologi tengah-tengah. Media itu kan tengah-tengah, ya. Teologi tengah-tengah maksudnya apa? Nah, disebut mediating theology karena teologi ini berusaha menjembatani antara teologi ortodoks yang kita pegang, yang masih setia kepada Alkitab, dengan teologi liberal pada abad ke-19 yang ada di Jerman. Jadi ada 3 teolog penting di Jerman, ya. Pertama bernama Isaac August Dorner, Julius Müller, dan Richard Rorty. Ya. Nah, di antara mereka Dorner ini yang paling berpengaruh. Nanti kita akan bahas sedikit apa pemikiran Isaac August Dorner. Nah, ternyata mediating theology ini bukan hanya muncul di Jerman, tapi juga muncul di Amerika, saudara. Dengan tokohnya G.W. Nevin, Philip Scaff. Nah, Philip Scaff ini ahli sejarah gereja, saudara. Bukunya ini luar biasa mendetil, ya, sampai bervolum-volum. Dan satu orang yang terkenal lagi adalah Horace Bushnell. Yang terkenal dan yang berpengaruh itu Horace Bushnell. Nah, nanti kita sebentar akan melihat pemikiran Dorner secara singkat dan pemikiran Bushnell secara singkat. Jadi saudara ngerti, mediating theology ini berusaha berdiri satu kaki di liberal, satu kaki di ortodoks. Mereka berusaha menjadi penengah. Liberal ya diterima, iman ortodoks ya diterima. Lah menurut saudara ini mau jadi apa? Bisa nggak ini diwujudkan, saudara? Ya, nah ini yang saya sebut sebagai usaha menjaring angin, kata pengkhotbah. Alias ini usaha yang sia-sia. Teologi ortodoks, ya teologi yang kembali ke Alkitab, tidak mungkin bisa digabung dengan teologi liberal yang sudah demikian menyimpang, saudara. Satu percaya Yesus adalah Allah, satu tidak percaya Yesus adalah Allah. Yesus bukan Allah. Lah bagaimana bisa digabung? Satu percaya Allah Tritunggal, satu menolak Allah Tritunggal. Bagaimana bisa digabung? Ini omong kosong. Ya. Ini usaha yang sia-sia. Tidak ada gunanya, saudara. Maka lihat apa
jadinya. Sekarang kita lihat pemikiran dari Isaac August Dorner, ya, seorang yang berusaha menjadi penengah antara liberal dengan ortodoks. Saudara, Dorner ini di dalam pemikirannya banyak melakukan rekonstruksi doktrin Allah. Jadi fokusnya itu kepada doktrin Allah, saudara. Interestnya dia. Dan ternyata pemikirannya dari Dorner ini nanti beberapa abad kemudian, ya, 2 abad kemudian, abad ke-20, menjadi akar dari pemikiran teologi yang disebut panenteisme atau teologi proses dengan tokohnya Alfred North Whitehead dan sebagainya. Teologi proses. Apa itu? Yaitu Allah itu berproses seperti kita. Itu inti daripada teologi proses. Sekaligus pemikirannya Dorner ini nanti juga ada kemiripannya dengan teologi yang muncul di abad ke-20 yang sudah kita bahas, open theisme. Ya, saudara jangan lupa di dalam seri Another Gospel ini kita telah membahas satu bidat yang namanya open theisme. Nanti saudara kalau lupa dilihat lagi ya apa ajarannya, saya tidak mengulang lagi. Jadi open theisme ini ada kemiripannya dengan proses teologi. Dan ini dua-duanya ternyata dipengaruhi oleh orang yang namanya Dorner ini. Nah, apa yang dia ajarkan? Ini, saudara. Jadi tentang Allah ya, salah satu pemikiran Dorner tentang Allah, dia mengatakan bahwa Allah itu, ya ini yang saya garis bawahi saja yang penting, Allah itu relasinya dengan dunia, dunia ciptaannya, itu bersifat resiprokal, ketersalingan. Jadi dunia ini bergantung kepada Allah, Allah ini juga bergantung kepada dunia. Nah, ini adalah pemikiran yang mirip sekali dengan open theisme atau boleh kita katakan sama. Ya, nanti saudara lihat lagi salah satu pemikiran open theisme itu ya seperti ini. Antara Allah dengan dunia ini ada saling kebergantungan. Ya, proses teologi juga sama seperti itu. Reciprocal relation with the world. Nah, ini unik ya. Jadi pemikiran-pemikiran di abad ke-20 ini kita harus sadar tidak bisa dilepaskan dari masa yang lampau. Kalau saudara meruntut di dalam sejarah, histori, pemikiran, baru kita akan lihat. Seperti kata pengkhotbah ngomong, tidak ada yang baru di bawah matahari. Semua itu adalah latar belakangnya. Termasuk pemikiran open theisme, proses teologi, itu pengaruhi oleh Isaac August Dorner ini. Termasuk pemikiran daripada Dorner tentang doktrin simplicity of God. Dia katakan, ini adalah doktrin yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Dalam hal ini juga persis yang dikatakan oleh open theisme. Open theisme menolak doktrin-doktrin Allah di dalam iman ortodoks dan mereka mengatakan ini semua pengaruh filsafat Yunani. Ya, saudara, doktrin simplicity of God, simply itu kan artinya sederhana. Apa artinya doktrin kesederhanaan Allah? Ya, ini artinya Allah itu tidak bersifat komposit, tetapi Allah itu simple, bukan seperti dunia ciptaan yang terdiri dari berbagai elemen di dalamnya. Kita kasih contoh ya, manusia. Manusia ini bukan makhluk simpel, saudara. Bukan pribadi yang simpel, tapi adalah pribadi yang komposit. Karena kita ini terbentuk dari berbagai macam unsur di dalamnya. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur jasmani ada tulang, darah, macam-macam, ya. Nah, itu disebut dengan komposit. Nah, Allah itu disebut simple karena Allah itu tidak terdiri dari apa-apa, ya. Dia adalah satu pribadi yang dikatakan simple, simplicity, bukan gabungan dari berbagai elemen-elemen lalu membentuk jadi Allah. Nah, itu maksudnya doktrin simplicity of God, ya. Contoh lain ya rumah kita. Ada semen, pasir, cat, macam-macam. Nah, rumah kita itu komposit. Tidak ada orang bangun rumah tiba-tiba blek utuh gitu, tidak ada.
pasti campuran dari berbagai unsur. Ya, nah itu berlawanan dengan doktrin simplicity of God. Ini doktrin yang dipegang di dalam iman ortodoks dan juga di dalam teologi reform. Ya, nah saya lanjutkan, saudara. Selain berpikir tentang Allah seperti ini, Dorner juga mengatakan satu kalimat, satu pemikiran yang lagi-lagi sama dengan open theisme, yaitu adalah bahwa Allah tidak tahu masa depan karena Allah belum menetapkan masa depan. Ya, maka dia mengatakan pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang dikondisikan oleh contemporary history, sejarah saat itu. Ya, nah oleh sebab itu bagi Dorner, Allah bisa menyesali perbuatannya. Maka menyesal Allah menghukum manusia, maka menyesal Allah menjadikan manusia, maka menyesal Allah menjadikan Saul raja, persis seperti ajaran open theisme. Ya, jadi saudara, inilah cikal bakal daripada open theisme ternyata sudah diletakkan oleh Isaac August Dorner ini. Kira-kira ya hampir 200 tahun yang lalu. Ya. Jadi Allah itu tidak menetapkan masa depan, Allah tidak tahu masa depan. Keputusannya itu dikondisikan oleh peristiwa saat itu, contemporary history. Oh, bangsa Israel memberontak, baru Allah mikir, saya akan hukum. Ya, jadi Allah yang sepertinya tidak ada rencana, tidak tahu masa depan. Ya, itu ada konsep dari Dorner dan juga open theisme. Tapi, nah Roger Olson kembali memberikan kepada kita satu perspektif yang lain. Dia memberikan komentar ya, dari semua ajaran Dorner, kristologi Dorner ini yang paling berbahaya. Doktrin Kristusnya ya. Nah ini dia mengatakan, mungkin kesalahan Dorner yang terbesar adalah doktrin Kristusnya. Dia berusaha merekonstruksi doktrin Kristus yang bersifat klasik yang kita pegang itu, dan akhirnya gagal. Dan hasilnya adalah Nestorian in flavor, berbau Nestorian. Saudara-saudara, di dalam doktrin Kristologi ada satu bidat ya yang bernama Nestorian. Nah, Nestorian ini dari nama seorang teolog pada masa itu atau bapak gereja yang bernama Nestorius yang mengajarkan di dalam diri Kristus itu dua natur itu terpisah. Natur ilahi dengan natur manusiawi itu terpisah total. Sehingga di dalam pemikirannya Nestorius, Yesus itu memiliki dua pribadi. Nah, ini kelihatannya sepele ya, tapi ini bidat, saudara. Ya, kita harus kembali belajar tentang kristologi yang benar. Dua natur Kristus itu, ilahi dan manusiawi, tidak terpisah, tapi juga tidak tercampur. Sehingga Yesus itu meskipun memiliki dua natur, ilahi dan manusiawi di dalam dirinya, dia tetap hanya memiliki satu pribadi, yaitu pribadi ilahi, anak Allah, the Son of God. Itu kristologi yang dicetuskan di dalam pengakuan iman Kalsedon, yang diterima, dipegang oleh gereja-gereja ortodoks hingga hari ini. Siapapun gereja yang menolak dua natur Kristus, gereja bidat, ya seperti Saksi Yehova macam-macam itu ya, termasuk liberal. Liberal menolak keilahian Yesus. Ya. Siapapun gereja, siapapun hamba Tuhannya, yang mengatakan dua natur Kristus ini bercampur menjadi satu, itu juga bidat. Siapapun gereja yang mengatakan dua natur Kristus ini terpisah secara total di dalam diri Kristus, itulah juga bidat pandangan Nestorian. Ya, jadi pada masa itu muncul banyak bidat-bidat kristologi, saudara. Salah satunya adalah Nestorius ini. Sehingga Roger Olson di dalam penyelidikannya tentang Dorner, dia mengatakan ini fatal kesalahannya Dorner. Yang paling fatal adalah di dalam kristologinya. Dia menjadikan Kristus itu memiliki dua pribadi,
di dalam dirinya, ya, Nestorian in flavor. Ini. Jadi ini saudara yang kita pelajari secara singkat tentang Isaac August Dorner, seorang yang mau satu kaki ortodoks, satu kaki mau jadi liberal. Hasilnya jadi liberal. Nggak mungkin jadi ortodoks. Nah, ini juga terbukti nanti di dalam orang kedua, Horace Bushnell. Ya, kalau Dorner ada di Jerman, Horace Bushnell ada di Amerika. Jadi saudara, Bushnell ini sama seperti Donner, ya. Satu kaki mau di ortodoks, satu kaki mau di liberal. Dan dia sangat dipengaruhi oleh seorang yang bernama Samuel Taylor Coleridge. Ini semacam penyair, ya, semacam penyair pujangga begitulah. Orang yang berkecimpung di dalam dunia sastra. Dan dia dipengaruhi oleh seorang filsuf yang bernama Hegel. Nah, mari kita lihat apa yang dia ajarkan. Saudara, Bushnell mengklaim bertemu Yesus dalam meditasi rohaninya, dan sejak saat itu dia menekankan kepada pengalaman itu lebih penting sebagai landasan teologi daripada doktrin. Nah ini ya, ini bahaya ya. Banyak gereja-gereja sekarang Pentakosta, karismatik, yang sangat meninggikan pengalaman lebih daripada firman Tuhan. Pokoknya saya ngalami. Loh, firman Tuhan tidak ngajarkan ini, tidak peduli. Pokoknya saya ngalami. Nah, itu. Nah, ini muncul di dalam pemikirannya Bushnell. Nah, sehingga Bushnell menyebut metode atau pendekatan teologinya sebagai Christian comprehensiveness. Komprehensif itu keutuhan kekristenan, ya. Nah, saudara, apa yang dia ajarkan beberapa hal di dalam pemikirannya Bushnell? Saya coba merangkumkan demikian. Dia mengatakan, saudara, bahwa semua bahasa teologi yang ada di dalam Alkitab kita, ya, itu kan semua bahasa teologi ya, tidak mungkin menghasilkan teologi yang objektif dan teologi yang mutlak. Nah, saudara lihat ya, ini mirip dengan apa yang barusan kita pelajari di dalam historisismnya Ernst Rawls tadi. Sejarah tidak bisa mutlak, sejarah tidak mungkin objektif. Nah, sekarang Bushnell ini mirip. Bahasa-bahasa di dalam Alkitab itu tidak mungkin menghasilkan satu teologi yang mutlak. Tidak mungkin menghasilkan satu teologi yang objektif. Karena itu tulisan manusia. Maka dia menekankan pentingnya kita itu berimajinasi dan memakai metafora, yaitu puisi dan sebagainya ya di dalam Alkitab, untuk menemukan kebenaran yang tidak mungkin bisa dicapai melalui akal budi atau pikiran kita. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita harus berimajinasi. Kita harus menemukan makna di balik perkataan-perkataan Alkitab itu, karena kebenaran Alkitab itu tidak bisa dimengerti dan dicapai oleh akal budi. Kita harus berimajinasi. Ini maksudnya Paulus ngomong gini, ini apa? Maksudnya Lukas bercerita seperti ini apa? Maksudnya Daniel, Yesaya menulis ini apa? Pakai imajinasi. Karena di dalam tulisan itu tidak ada teologi yang objektif dan mutlak. Sehingga saudara kalau orang pakai imajinasi, saudara membaca dengan saya membaca, hasilnya bisa berbeda karena imajinasi kita bisa berbeda kan. Bagi dia tidak masalah. Ini ya. Ini salah satu pendekatan Bushnell tentang bagaimana kita bisa memahami Alkitab. Dia pakai pentingnya imajinasi dan metafora. Ini pengaruh dari Samuel Taylor Coleridge ya, seorang pujangga. Nah, selain itu saudara, Bushnell ini di dalam kristologinya, dia berusaha mempertahankan dua natur Kristus. Nih, satu kaki dia di ortodoks nih. Oh, saya masih percaya dua natur Kristus ya. Saya masih percaya iman Kalsedon ini. Tapi dia memahami dua natur Kristus itu hanya sebagai simbolis. Bukan sungguh-sungguh. Nah, ini liberalnya di sini. Satu kaki ortodoks,
satu kaki liberal, ya. Jadi saudara, liberalisme dengan ortodoks itu tidak mungkin bisa dikawinkan, saudara. Jangankan dikawinkan ya, jadi sahabat saja tidak bisa. Ya ini contohnya. Bagaimana mengharmoniskan dua natur Kristus dimengerti sebagai simbol saja, bukan satu realita. Kenapa kok simbol? Ya ini pengaruh daripada Samuel Taylor Coleridge tadi. Ya, bahwa semua kata-kata, semua kalimat isi Alkitab itu hanya simbol-simbol bahasa di dalamnya. Termasuk semua hal tentang pra-eksistensi Yesus, kelahiran dari perawan, kebangkitan Yesus, ketidakberdosaan Yesus, semua itu tidak bisa dimengerti secara letterlek, hurufiah, tetapi hanya bisa dipahami sebagai simbol agama semata-mata. Tapi Horace Bushnell menolak Trinitas karena dia menganggap itu terlalu berbau metafisikal, tidak bisa dicerna oleh akal budi. Ya, jadi saudara gimana ini orang mau separuh ortodoks, separuh liberal? Tidak bisa, saudara. Pasti jadinya liberal. Ya, ini mirip seperti susu dicampur bensin. Lalu saudara mau minum enggak? Enggak mungkin. Oh, saya mau minum susunya saja, enggak mau bensinnya. Enggak bisa, saudara. Sudah nyampur kok. Itu jadi minuman beracun. Sama seperti ini, ortodoksi mau dicampur liberal. Jadi ajaran beracun. Enggak mungkin jadi ajaran benar. Ya. Sehingga Bushnell mengatakan, pengertian kita tentang kebenaran di sini ini, maksudnya di dunia ini, hanya kira-kira saja, proximate, dan bersifat relatif. Saya tidak melihat, oleh karena itu saya tidak melihat bagaimana subjek tentang mental science, ilmu pengetahuan mental, dan agama dapat diikutsertakan di dalam bentuk dogma yang fix, yang tetap, yang permanen, tidak bisa. Ya, jadi hal-hal yang bersifat agamawi, menurut Bushnell, itu hanya bersifat kira-kira dan bersifat relatif. Oleh sebab itu, bagi dia, semua hal ini tidak bisa dijadikan fixed form of dogma, bentuk dogma atau doktrin yang baku, yang permanen, yang mutlak, tidak bisa. Ya, jadi ini kan satu kalimat yang sangat berbau liberal, saudara. Ya. Lalu bagaimana pandangan dia tentang Alkitab? Nah, ya, perhatikan. Ini campuran lagi nih, liberal dan ortodok muncul. Bushnell percaya Alkitab adalah wahyu Allah yang diinspirasikan. Wah, sampai di sini kalau kalimat ini saya tutup bawahnya. Saudara anggap Bushnell ini ortodoks. Oh, kita juga percaya Alkitab adalah wahyu Allah yang diinspirasikan. Nah, belakangnya ini ngaco, saudara. Namun bagi dia, Alkitab ini hanya literatur biasa yang penuh kontradiksi di dalamnya. Dia mengatakan, no book in the world, tidak ada buku di dalam dunia ini, contains so many repugnances, berisi begitu banyak hal-hal yang menjijikkan, or antagonistic form, bentuk yang antagonistik bertentangan, seperti di dalam Alkitab. Ya, ini kan kalimat yang aneh, saudara. Kalau dia percaya Alkitab itu diwahyukan dan diinspirasikan, mestinya dia harus percaya Alkitab itu tidak ada salahnya, inerrant, seperti yang dipegang oleh teologi ortodoks. Tapi dia bisa menggabungkan Alkitab itu diinspirasikan Allah, sekaligus penuh kontradiksi. Si A ngomong begini, si B ngomong begitu, ya Paulus ngomong begini, Yakobus ngomong begitu. Nah, ini dia kalimatnya. Tidak ada buku di dunia ini yang penuh pertentangan, penuh kontradiksi seperti Alkitab, ya. Jadi ini satu kaki mau liberal, satu kaki mau ortodoks. Jadinya pasti liberal, saya jamin, ya. Nah, itulah sebabnya Bushnell menolak doktrin di dalam iman ortodoks, penal substitution of Christ.
Kita percaya kematian Kristus itu bersifat hukuman, ya, penalti, yang bersifat menggantikan kita orang berdosa. Ini doktrin yang penting di dalam iman ortodoks. Ditolak oleh Busnel. Lalu apa arti kematian Kristus? Kematian Kristus itu cuma vicarious sacrifice, pengorbanan ya yang bersifat murah hati lah, kira-kira seperti itu. Yaitu Kristus menyamakan dirinya sebagai teman orang berdosa yang tujuannya hanya untuk healing of the souls. Ya. Jadi ini Saudara, kematian Kristus itu bukan untuk menebus dosa seperti kita, menggantikan kita orang yang patut dihukum oleh Tuhan, tapi adalah pengorbanan yang hanya bersifat sebagai teman. Ya, dia mengatakan, nah ini, the bearing of our sins means bahwa Kristus menanggung dosa-dosa itu on his feeling, di dalam perasaannya. Ya, menjadi masuk di dalam pemikiran mereka melalui his sympathy as friend. Nah ini. Jadi Yesus itu mati bukan sebagai juru selamat bagi kita, tapi sebagai seorang yang prihatin dengan kita, simpati dengan kita, sebagai teman dia mati buat kita. Lalu terus matinya buat apa gitu loh. Ya. Nah, ini kan kematian yang sia-sia, Saudara. Kalau ada teman kita mati buat kita, oh saya berkorban buat kamu, terus apa arti pengorbanan? Ya. Nah ini. Jadi Saudara lihat ya, tidak mungkin orang yang mau berdiri di dua kaki bisa mempertahankan iman ortodoksinya. Itu omong kosong. Jangan coba-coba. Saya mau satu kaki liberal, satu kaki ortodoks supaya kita netral. Tidak, Saudara pasti jadi liberal. Perhatikan, Busnel percaya mujizat, percaya keberadaan hal-hal yang supranatural. Ini ortodoks ya. Tapi dia mendefinisikan ulang mujizat itu supaya tidak konflik dengan sains. Ini liberalnya di sini. Orang-orang liberal kan menolak mujizat, Saudara. Karena dianggap tidak cocok dengan sains modern. Ya, mana ada sih orang mati kok bangkit? Mana ada kok roti jatuh dari langit? Mana ada orang masuk perut ikan 3 hari masih hidup? Nggak masuk akal, nggak cocok dengan ilmu pengetahuan. Busnel nggak mau kawinkan ini. Dia percaya mujizat, tapi mujizat itu tidak boleh konflik, ya, didefinisikan ulang supaya diterima oleh ilmu pengetahuan. Nah ini aneh ini, ya. Dan dia juga percaya free will manusia itu bersifat supranatural, ya. Saudara, doktrin free will ini ditolak di dalam teologi reform, ya. Teologi reform mengatakan setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak lagi memiliki free will. Apalagi free will itu bersifat supranatural. Ini kita tolak. Ya. Jadi di dalam poin ini dia kembali mau gabungkan liberal dengan ortodoksi. Sehingga saudara, seorang liberal lain yang bernama Gary Dorian ya, berpendapat tentang Busnel, dia mengatakan, Busnel ini adalah theological father of mainstream American liberal Protestantism. Horace Busnel adalah bapaknya liberal Protestantism di Amerika. Ini Gary Dorian. Nah, sekarang saya akan tunjukkan apa sih pengaruhnya Busnel pada abad ini. Kalau tadi siapa itu? Dorner mempengaruhi panenteisme, mempengaruhi openteisme. Lah, pengaruhnya Busnel ini apa? Saudara lihat ini. Pertama, Busnel teologianya muncul kembali di dalam teologi post-liberal seorang profesor dari Yale University yang bernama Jocelyn Beck. Ya. Nah, Jocelyn Beck di dalam bukunya The Nature of Doctrine, dia mengatakan doktrin itu hanya dilihat sebagai sign atau simbol. Persis pemikirannya Busnel.
Ini pengaruh, ya, post liberal George Lindbergh. Kedua, pengaruh daripada Bushnell ini, menurut Roger Olson, itu mempengaruhi gerakan emerging church. Ini juga another gospel yang sudah kita bahas sebelum liberalisme ini, ya. Kita membahas emerging church. Kalau saudara lupa, silakan dilihat kembali di YouTube, ya. Nah, ini pemikiran dari Roger Olson. Sangat nyata pengaruh dari Bushnell. Meskipun tidak secara langsung, itu muncul kembali di dalam teologi abad ke-21 yang disebut dengan emerging church Christian. Nah, ini yang ada di dalam tubuh kaum Injili, ya. Jadi tidak ada yang baru di bawah matahari. Yang kita anggap baru ternyata sudah ada pada masa-masa yang lampau. Saudara, inilah Isaac August Donner dan Horace Bushnell, dua tokoh yang mewakili mediating teologi. Mau berdiri satu kaki liberal, satu kaki ortodoks. Bagi saya hasilnya tetap liberal, nggak mungkin ortodoks. Saya akan lanjutkan, saudara, sekarang dengan satu gerakan yang muncul di abad ke-19 menuju abad ke-20. Gerakan itu bernama neo-ortodoksi, ya, atau ortodoksi baru. Saudara, gerakan ini itu muncul sebagai respon terhadap liberalisme. Jadi neo-ortodoksi ini mau melawan liberal. Kalau tadi itu setengah-setengah, ya, kaki berdiri satu liberal, satu ortodoks. Kalau neo-ortodoksi ini mau melawan liberal, maka menyebut diri sebagai gerakan ortodoksi baru, neo-ortodoksi. Nah, gerakan ini kadang-kadang disebut dialectical theology, charismatic theology, ya, bukan karismatik, ya, charismatic dari kata kerigma, pengajaran, dan new reformation theology, ya, bawa nama reformasi. Nah, ini kenapa disebut dialectical theology? Karena neo-ortodoksi ini sangat dipengaruhi oleh filsafat Søren Kierkegaard, seorang filsuf eksistensialis dari Denmark. Nah, kita tidak bahas sampai mendetil, ya. Kedua, kenapa disebut charismatic theology? Karena menekankan kepada firman Tuhan, bukan kepada akal budi seperti orang liberal atau perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman, ya, khususnya di dalam filsafat Immanuel Kant dan filsafatnya Hegel. Jadi kita harus kembali ke Alkitab, back to the Bible, dan sebagainya. Charismatic theology. Disebut New Reformation Theology karena ingin menghidupkan kembali spirit reformasi di dalam konteks modern abad ke-20. Ya, ini pengantarnya. Jadi saudara, apa lalu bedanya neo-ortodoksi dengan mediating theology yang barusan kita bahas? Nah, Roger Olson kembali menolong kita, ya, dia menjabarkan bahwa dialectical theology atau neo-ortodoksi ini berbeda dengan mediating theology karena mediating theology ini masih tertarik menghubungkan kekristenan dengan modernity dan mencapai satu penggabungan sintesis antara liberalisme dengan ortodoksi. Ini yang tadi saya katakan, ya. Tapi spirit neo-ortodoksi ini mau kembali ke Alkitab, mau memulihkan ortodoksi, mau melawan liberalisme, mau kembali ke Alkitab, neo-ortodoksi. Nah, di dalam kelompok neo-ortodoksi ini kita berkenalan dengan tokoh-tokoh penting di dalamnya. Karl Barth, Emil Brunner, Rudolf Bultmann, Frederick Gogarten, Edward Turneisen, Thomas Torrance, Reinhold Niebuhr, dan lain-lain dan sebagainya. Ini juga banyak, ya. Jadi saudara-saudara, meskipun ada banyak teolog-teolog dari kelompok neo-ortodoksi ini, namun orang-orang ini atau teolog-teolog ini memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pendekatannya juga berbeda-beda. Ya. Jadi jangan dianggap, oh karena memiliki spirit sama, semua teologinya sama. Tidak. Nah, di dalam pertemuan kita ini,
Tentu saya tidak bisa membahas semuanya, ya. Saya nanti hanya akan membahas dua orang saja yang terkenal, Karl Barth dan Rudolf Bultmann. Lalu kita akan mengakhiri PA kita pada malam hari ini, ya. Kita mulai dari Karl Barth dulu. Saudara, Karl Barth ini adalah teolog penting, ya, teolog besar yang oleh beberapa orang dianggap pemikirannya itu sangat luar biasa pengaruhnya. Bahkan dikatakan sama seperti John Calvin di abad ke-16. Ya. Nah, Karl Barth ini menekankan transendensi Allah daripada imanensi Allah. Jadi dia sangat menekankan otherness of God, kelainan other, ya, keberbedaan dari Allah dibandingkan dengan manusia. Jadi kalau teologi liberal, saudara kalau ingat sangat menekankan kepada imanensi Allah, Allah yang Immanuel, Allah yang ada di bumi ini, bukan Allah yang ada di sana, Tritunggal apa itu semua dibuangi. Nah, Calbat tidak, dia mau membalik, mau menekankan kepada transendensi Allah. Nah, kenapa demikian? Karena Calbat ini mau melawan gurunya sendiri. Calbat ini muridnya Adolf von Harnack yang tadi kita bahas, ya. Jadi setelah dia dididik oleh Harnack, dia jadi liberal, kemudian di dalam pemikirannya dia akhirnya dia sadar liberalisme ini salah, liberalisme ini keliru. Dia mau melawan gurunya sendiri, Adolf von Harnack. Maka dia membuat arus baru neo-ortodoksi, ya. Jadi di dalam bukunya misalkan dia mengatakan seperti ini, ya. Dia dipengaruhi oleh Kierkegaard. Kierkegaard menyebut ini sebagai infinite qualitative distinction between time and eternity. Jadi di dalam pemikirannya dia mau menekankan antara Allah dengan manusia itu ada infinite qualitative distinction, perbedaan kualitas yang tidak terjembatani antara Allah dengan manusia, between time and eternity. Time ini mewakili manusia, kekekalan mewakili Allah, ya. Jadi dia sangat menekankan transendensi Allah. Allah itu other di sana, other being, ya, pribadi yang lain dengan manusia di sana yang begitu jauh, transcends dan sebagainya. Ya, ini pemikiran Calbat yang pertama. Dia juga menolak natural teologi sebagai salah satu bentuk pengetahuan akan Allah, teologi alami. Di dalam hal ini, Calbat berbeda dengan rekan sesama neo-ortodok Emil Brunner. Ya. Emil Brunner menerima natural teologi. Calbat menolak natural teologi. Apa itu natural teologi? Sudah pernah kita bahas. Kalau lupa, silakan dilihat di YouTube channel saya. Sudah saya jelaskan panjang lebar. Saya tidak mungkin ngulangi lagi di sini, ya. Nah, Calbat mengatakan, saudara, dia mengatakan logika kita menuntut, ya, bahwa jika kita memakai jari kita untuk menunjuk kepada natural teologi, maka konsekuensinya adalah kita menyangkali pewahyuan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, Karl Barth ini memiliki teologi berfokus kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya pewahyuan Allah bagi manusia. Bahkan Alkitab pun kalah pentingnya dengan Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya dia menolak natural teologi, teologi alami. Ya. Nah, saudara sekalian, ada pemikiran Calbat yang harus kita ketahui meskipun dia menyebut diri sebagai neo-ortodok, ya, pakai nama ortodok, ortodoksi baru, tapi pemikiran Calbat ini menurut saya juga bukan ortodok. Ujung-ujungnya, bagi saya Calbat dan lain-lain di dalam tubuh neo-ortodoksi akhirnya juga jatuh kepada liberalisme. Ya, salah satu pemikiran Calbat yang terkenal adalah bagaimana dia melihat Alkitab.
Bagi Calvert, Alkitab itu bukan firman Allah. Ortodoksi percaya Alkitab adalah firman Allah. Bagi Calvert, Alkitab menjadi firman Allah. Ya. Alkitab ini bukan firman Allah. Alkitab itu cuma catatan orang-orang pada masa lampau. Pengalaman-pengalaman mereka dengan Allah dicatat di dalam sebuah buku yang namanya Alkitab. Tapi Alkitab ini bukan firman Allah. Tapi dia mengatakan, meskipun Alkitab ini bukan firman Allah, tapi Alkitab ini bisa berubah menjadi firman Allah. Ketika terjadi satu encountering itu ya, perjumpaan kita dengan Allah melalui Roh Kudus, barulah Alkitab itu berubah menjadi firman Allah. Lah kalau pas saya membaca Alkitab tidak terjadi encountering, ya Alkitab ini buku biasa saja. Saya kasih analogi ya saudara. Kita ini makan nasi, bukan makan beras. Betul ya, tidak ada orang makan beras. Tapi beras itu bisa berubah jadi nasi kalau dimasak. Nah ini mirip seperti pemikirannya Calvert. Alkitab itu bukan firman Allah, beras. Tapi Alkitab bisa jadi nasi, jadi firman Allah. Kalau terjadi encountering, baru berguna bagi kita. Betul kan? Saudara punya beras satu karung, tidak dimasak. Tidak ada gunanya, saudara, beras itu. Siapa mau makan beras mentah? Tapi kalau beras itu sudah berubah jadi nasi, baru berguna. Inilah konsep Calvert tentang Alkitab. Ya, jadi Alkitab itu bukan firman Allah, tapi Alkitab itu bisa berubah jadi firman Allah ketika terjadi encountering, perjumpaan antara kita dengan Alkitab melalui Roh Kudus. Saudara-saudara, pandangan ini ya, itu mirip dengan pandangan dari ada gereja karismatik dan gereja pentakostal yang mengatakan Alkitab itu adalah logos. Tetapi pada waktu terjadi perjumpaan, logos itu akan berubah menjadi rema. Saudara pernah dengar istilah ini logos jadi rema? Ya, saya yakin gereja-gereja karismatik Pentakostal tidak kenal Calvert, saudara. Mungkin tidak pernah dengar nama Calvert, apalagi mempelajari teologianya dia. Tapi antara Calvert dengan gereja karismatik dan Pentakosta ada kemiripan di dalam konsep tentang Alkitabnya. Gereja karismatik dan Pentakosta percaya Alkitab itu adalah logos, tapi bukan rema. Sehingga pada waktu kita membaca Alkitab itu menegur kita, kita dapat berkat dan macam-macam, barulah di situ logos itu berubah menjadi rema. Mirip ya, beras jadi nasi, itulah analogi saya. Nah saudara, ini bukan ajaran firman Tuhan. Istilah logos dan rema, itu di dalam Kisah Rasul, khotbah Petrus di hari Pentakosta, kalau saudara baca di dalam teks asli bahasa Yunaninya, itu dipakai interchangeable, berganti-gantian. Logos, rema, rema, logos, artinya sama, firman, perkataan. Bukan berarti rema itu lebih tinggi dari logos, atau logos itu lebih rendah dari rema. Tidak ada di dalam Alkitab seperti itu. Jadi di dalam iman ortodoks percaya, Alkitab adalah firman Allah. Ya, adalah. The Bible is the word of God. Bukan Alkitab itu menjadi firman Allah. Itu Bartian, saudara. Pemikiran Calvert, Bartian. Jadi saudara baca Alkitab ngerti, enggak ngerti, Alkitab itu tetap firman Allah. Saudara baca Alkitab merasa tidak dapat apa-apa, itu tetap firman Allah, Alkitab. Bukan kita yang menentukan, bukan perasaan kita. Oh, hari ini saya baca Mazmur 23,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, dalam kesedihan saya jadi hibur oleh Tuhan. Maka di sini logos berubah jadi rema. Alkitab adalah firman Allah, berubah jadi firman Allah. 1 bulan lagi kehidupan saya tenang. Saya baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kok biasa aja ya perasaan saya? Oh, ini tetap logos ini, tidak jadi rema. Loh, berarti kita yang menentukan Alkitab, saudara. Perasaan kita yang menentukan ini Alkitab firman Allah atau bukan. Ini ngawur. Alkitab itu pada dirinya sendiri adalah firman Allah. Suka, tidak suka, dia tetap firman Allah. Ngerti, tidak ngerti, dia tetap firman Allah. Bukan kita yang menentukan ini firman Allah atau bukan. Ya, jadi saudara, ini konsepnya Calvert ya, yang sangat kontroversial pemikirannya dia tentang Alkitab. Jadi bagi dia Alkitab adalah what we have in the Bible are and in any case human attempts to repeat and reproduce this word of God in human words. Jadi Alkitab itu apa sih? Alkitab itu adalah di dalam banyak hal adalah usaha manusia untuk mengulang kembali, mereproduksi kembali perkataan Allah di dalam perkataan manusia. Di dalam specific human situation, situasi-situasi kondisi manusia tertentu. Jadi bagi Calvert, Alkitab itu hanya catatan orang-orang pada masa lalu yang berusaha untuk mengulang kembali perkataan firman Allah menjadi sebuah tulisan. Ini jelas bukan konsep Alkitab seperti yang dipahami di dalam iman ortodoks. Dan lebih bahaya lagi, saudara, karena Calvert berpikiran Alkitab seperti ini, Calvert juga menolak inspirasi dan inerensi Alkitab. Bagi dia Alkitab tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus. Itu cuma usaha manusia, tulisan manusia biasa. Dan karena tidak diinspirasikan Roh Kudus, ya Alkitab tidak ineren, tidak bebas dari kesalahan, ya. Dan di dalam pemikiran dia juga menolak historisitas Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu bukan manusia sungguhan, ya, bukan manusia historis yang betul-betul ada di dalam sejarah seperti engkau dan saya. Ya. Ini. Sehingga dalam teologianya Calvert selalu menempatkan Alkitab itu di bawah Yesus Kristus. Pewahyuan Allah yang sebenarnya adalah Yesus Kristus, bukan Alkitab. Nah ini ya. Di dalam teologi ortodoks kita mengenal special revelation of God ada dua, Alkitab dan Yesus Kristus. Bagi Calvert tidak. Pewahyuan Allah yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam Alkitab. Ya. Jadi saudara, pemikiran Calvert bukan cuma ini yang nyeleneh, meskipun dia menyebut diri ortodoksi baru, tetapi juga di dalam doktrin Tritunggalnya. Dia percaya doktrin Tritunggal. Tapi pemikiran doktrin Tritunggalnya Calvert ini berbeda dengan pemikiran teologi Tritunggal ortodoksi. Ya, kenapa beda? Kristus tidak ada bedanya dengan Bapa. Sebab jika beda, maka Yesus tidak bisa menjadi wahyu Allah. Jadi Yesus dengan Bapa itu sama. Saudara, intinya Calvert itu doktrin Tritunggalnya itu adalah Sabellianisme atau modalisme. Lagi-lagi persis dengan gereja Pentakosta dan karismatik. Gereja Pentakosta dan karismatik adalah penganut Tritunggal Sabellianisme dari Bapak Gereja Sabellius yang mengajarkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semua adalah sama, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam baptisan mereka selalu dituliskan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mestinya kan begitu ya. Koma, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapa adalah Yesus, Roh Kudus ya Yesus, Anak ya Yesus, semua itu Yesus.
Karena Sabellianisme mengajarkan percaya satu Allah, satu pribadi. Bukan satu Allah, tiga pribadi. Kita akan percaya satu Allah, satu hakikat, ada tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda. Sabellius mengajarkan Allah cuma punya satu pribadi yang sama. Cuma bergonta-ganti nama, bergonta-ganti wujud. Dulu di PL jadi Bapa, di PB jadi Tuhan Yesus, setelah naik ke surga, turun lagi jadi Roh Kudus. Padahal semuanya ini sama, yaitu Yesus Kristus. Ini ngawur. Ini bukan Tritunggal Alkitab. Dan Sabellianisme atau modalisme ini sudah dikondem sebagai ajaran bidat di dalam masa itu. Ya. Nah, Calvert menghidupkan kembali ajaran Sabellianisme ini. Nih, penyimpangan Calvert yang lain, ya, ini Calvert ini bukunya luar biasa, saudara. Church Dogmatic itu ada 4 volume, tebel-tebel luar biasa ya. Kita tidak mungkin membahas semuanya. Saya hanya memilihkan pemikiran-pemikiran dia yang menjadi kontroversial. Salah satunya adalah doktrin keselamatan dia. Jadi Calvert ini penganut paham yang disebut dengan universalisme. Universalisme dari kata universe, ya, dunia, yang mengajarkan bahwa tidak ada orang yang dihukum. Semua orang itu diselamatkan. Itu pandangan universalisme. Jadi tidak ada neraka. Sehingga bagi Calvert, hanya Yesus Kristus, hanya Kristus yang dipilih sekaligus yang dihukum dan ditolak oleh Allah. Ya. Dan Allah memilih semua manusia di dalam Kristus. Intinya di situ. Jadi semua manusia itu dipilih di dalam Kristus. Tidak ada yang dibuang oleh Allah. Ini doktrin predestinasinya Calvert ini. Sehingga semua orang itu ujung-ujungnya diselamatkan. Nah, ini dia katakan di dalam bukunya The Church Dogmatics, ya. Tidak ada seorang pun yang tidak berpartisipasi di dalam dia, di dalam Kristus maksudnya. Tidak ada seorang pun yang tidak terlibat di dalam Kristus. Tidak ada seorang pun yang tidak dibangkitkan dan dimuliakan bersama dengan dia. Yesus hidup dan saya dengan dia, dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada satupun orang yang akan ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Universalisme. Nah, saudara, ini adalah pemikiran singkat tentang Calvert, ya, untuk membukakan wawasan kita tentang neo-ortodoksi ini. Jadi menurut saya ini bukan ajaran ortodoksi, ya. Ini juga bagi saya adalah ajaran liberal. Orang kedua, Rudolf Bultmann. Saudara, pemikiran Rudolf Bultmann dipengaruhi oleh juga gurunya Calvert, ya, Adolf von Harnack, Wilhelm Hermann, Johannes Weiss, dan sebagainya. Termasuk dia sangat dipengaruhi oleh filsuf eksistensialis Martin Heidegger. Nah, ini semua orang-orang liberal ini, saudara. Wilhelm Hermann tidak kita bahas, Johannes Weiss tidak kita bahas, ya, karena ratusan orang liberal ini bisa 1 bulan bahas ini tidak selesai-selesai. Apa pemikiran Calvert, pemikiran Bultmann yang terkenal? Saudara, Bultmann itu terkenal dengan teori demythologization. Apa itu? Dia mengatakan Alkitab itu dipenuhi dengan mitos, saudara. Karena mitos itu adalah to speak of transcendent power, which control the world and man. Jadi di dalam Alkitab itu diciptakan mitos-mitos, ya, yang bersifat transenden, kuasa yang bersifat transenden ilahi di sana, yang mengendalikan dunia dan manusia ini. Di dalam Alkitab itu banyak mitos-mitos seperti itu, ya. Maka bagaimana kita itu bisa mengerti Alkitab? Bagaimana kita itu bisa mentafsir Alkitab dengan tepat, dengan benar? Maka mitos-mitos seperti ini harus dihilangkan. Maka demitologisasi, demythologization. D ini kalau bahasa Inggris kan artinya negatif, ya.
dehidrasi, kekurangan air. Demythologization berarti mitos-mitos di dalam Alkitab itu harus dihilangkan. Karena mitos-mitos inilah yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang modern untuk mengerti Alkitab. Apa itu mitos? Yaitu jadi yang di depan sudah kita bahas, saudara. Ya, Allah Tritunggal, Yesus dua natur, orang mati kok ada bisa bangkit. Itu kan mitos-mitos. Menurut Bultmann, menurut neo-ortodoksi, harus disingkirkan supaya Alkitab bisa dimengerti. Dan di dalam bukunya dia, New Testament and Mythology, dia mengatakan seperti ini. Itu ada sesuatu yang tidak mungkin, ya, menggunakan lampu listrik dan wireless, ya, dan kita juga menggunakan ilmu-ilmu kesehatan modern, ilmu-ilmu bedah modern, penemuannya, pada saat yang sama kita disuruh percaya kepada perjanjian baru yang penuh dengan word of spirit and miracles. Saudara ngerti maksudnya? Ini tidak bisa, ini impossible. Kita ini sudah hidup di dalam zaman listrik, zaman ilmu kesehatan sudah demikian maju, tapi kita masih disuruh percaya apa yang ditulis oleh perjanjian baru tentang mujizat, tentang dunia roh, dan sebagainya. Nah, ya, ini omong kosong. Kita bisa berpikir, kita bisa mengatasi ini di dalam hidup kita, tetapi untuk mengharapkan orang lain untuk percaya kepada iman Kristen, ini ada sesuatu yang unacceptable, tidak bisa diterima bagi dunia modern. Nah, inilah saudara, ya. Itulah sebabnya mitos-mitos ini menurut Bultmann semua harus disingkirkan, termasuk kematian dan kebangkitan Yesus memiliki kuasa penebusan pengampunan dari dosa. Bagi dia omong kosong, ya. Dalam bukunya Jesus and the Word, Tuhan Yesus dan firman Allah, dia menegaskan, oleh karena itu semua spekulasi dan teori-teori yang salah yang berusaha menegakkan pembuktian tentang kematian dan kebangkitan Yesus memiliki kuasa pengampunan dan penebusan dari dosa. Nah, ini. Jadi semua teori spekulasi dan teori-teori ini dikatakan are false. Semuanya keliru yang mengatakan kematian Yesus, kebangkitannya memiliki kuasa pengampunan dan penebusan terhadap dosa. Ya, ini keliru semua. Bahkan Bultmann lebih jauh menolak kebangkitan Yesus sebagai peristiwa historis. Tidak ada Yesus betul-betul bangkit, itu tidak ada. Ya, yang mengatakan the resurrection itself is not an event of past history. Kebangkitan itu pada dirinya sendiri bukanlah peristiwa sejarah pada masa lampau. Lalu apa arti kebangkitan? Dia cuma memahami kebangkitan di dalam arti rohani, yaitu ketika kita beriman kepada Kristus. Itulah Yesus berarti bangkit di dalam hati saya. Apakah dia bangkit betul-betul dari kubur? Oh tidak, itu mitos. Tidak penting itu. Sehingga Bultmann menegaskan, ini saudara, dia menegaskan Christ of faith lebih penting daripada historical Jesus. Kristus yang imani itu lebih penting daripada Yesus yang sejarah. Yesus yang sejarah itu loh, lahir di Bethlehem, ya. Lalu dia keliling Galilea cari 12 murid. Itu enggak penting. Historical Jesus itu enggak penting mau dia anaknya siapa, mati atau enggak mati, enggak penting. Yang penting saya beriman kepada dia. Christ of faith. Ini salah satu ciri di dalam liberalisme yang tidak hilang di dalam dirinya Bultmann. Ya, meskipun dia menyebut diri ini ortodoksi. Ya, lihat saudara, teologi Bultmann juga anti metafisik, sehingga trinitas dan atribut-atribut tentang Allah tidak penting bagi iman Kristen. Allah hanya bisa dipahami melalui pengalaman manusia. Jadi meskipun Calvert, Bultmann, macam-macam semua menyebut ortodoksi baru, tetapi menurut saya pemikiran-pemikiran mereka
tidak berbeda dengan liberal. Maka saya tuliskan, saya masukkan di dalam PA kita, ya, liberalisme, bukan neo-ortodoksi. Jadi saudara, perkembangan liberalisme tidak hanya berhenti sampai di sini. Di dalam abad ke-20 dan 21, liberalisme terus berkembang dengan berubah-berubah wujud dan manifestasinya. Pertama, kita mengenal ada namanya neoliberalisme, liberalisme baru dengan tokohnya Paul Tillich, ya. Kita tidak bahas ini. Nah, pemikirannya mirip-mirip dengan liberalisme. Pasti tidak percaya Tritunggal, pasti tidak percaya Yesus anak Allah, pasti menolak mujizat. Semua ciri-ciri itu tetap berlaku. Dan di Amerika Latin muncul Latin American Liberation Theology. Ya, ini adalah teolog liberal yang ada di Amerika Latin, di Amerika Selatan, ya, di Peru, Kolombia, macam-macam. Dan liberation theology ini teologi yang berperang, saudara. Teologi pembebasan, liberation theology, ya. Mereka perang betul-betul pakai senjata, seperti kaum separatis begitu, ya. Kemudian ada feminis teologi, teologi kaum perempuan, ya. Progressive Christianity yang sudah kita bahas di dalam seri kita. Proses teologi, teologi proses yang tadi sudah saya singgung, yang ada hubungannya dengan open theisme, kemiripannya dengan open theisme. Kemudian Black Liberation Theology, ini ada di Amerika, teologi pembebasan orang kulit hitam, ya. Jadi ini seperti Jesse Jackson, pendeta Jesse Jackson yang dulu pernah mencalonkan diri jadi Presiden Amerika, ya, tahun berapa itu, Liberation Theology. Ini teologinya orang hitam semua. Ini akarnya juga teologi liberal, saudara. Sudah tidak percaya Alkitab, firman Allah, dan sebagainya. Kemudian yang sudah kita bahas, Emerging Church Movement. Ini juga akarnya adalah liberal. Jadi wujudnya bisa berbeda-beda. Namanya bisa berlain-lainan. Spiritnya sama, liberal. Menolak Orthodox faith. Ya, jadi saudara, Gresham Machen, seorang reform, di dalam bukunya terkenal Christianity and Liberalism, kalau tidak salah buku ini sudah diterjemahkan, ya, oleh Momentum. Dia mengatakan, gerakan ini so various, ada begitu banyak variasinya di dalam manifestasinya, sehingga kita atau siapapun hampir-hampir putus asa untuk menemukan common name, nama yang umum yang bisa diberlakukan bagi semuanya. Jadi maksudnya Machen adalah liberalisme itu sekarang berkembang macam-macam namanya sehingga membuat kita bingung ini mau dipanggil dengan apa, gitu, ya. Tidak ada satu nama yang bisa merangkum semua karena semua pakai nama beda-beda, tapi spiritnya adalah sama, liberal. Sekarang saya akan mengakhiri dengan bagaimana kita menilai liberalisme ini. Setelah 2 sesi kita membahas liberalisme, saya ingin memberikan beberapa penilaian sekaligus ini kesimpulan, ya. Pertama, Injil yang diberitakan oleh liberal teologi ini bukanlah Injil, saudara. Ya, keliru ini nulisnya, ya. Adalah Injil yang berbeda dari Injil yang sejati. Jadi Injil yang diberitakan oleh liberal teologi ini adalah Injil yang berbeda dari Injil yang sejati. Ya, jadi ini bukan true gospel, ini adalah another gospel, Injil yang berbeda. Dan bukan sekedar berbeda, namun liberalisme ini justru menyerang kekristenan dan mengganti iman Kristen dengan Injil yang palsu. Ya, maka saya masukkan di dalam another gospel. Kedua, liberalisme ini bukan kekristenan, saudara. Jadi saudara jangan anggap liberalisme ini denominasi seperti Pentakosta, Metodis, Reform, Anglican, bukan. Ini bidat, ya. Bidat seperti Saksi Yehova, Mormon yang tidak percaya Tritunggal, tak percaya Yesus anak Allah, Yesus adalah Allah, dan sebagainya. Tapi bidat yang berjubah kekristenan, ya, mirip Mormon, mirip Saksi Yehova, masih pakai Alkitab dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini adalah heresi, bidat.
Jadi saudara jangan anggap liberalisme ini denominasi ya. Apakah orang-orang di dalam liberalisme ini diselamatkan? Saya yakin kok tidak. Jadi orang namanya Adolf von Harnack, Albert Ritschl, ya, dan lain-lain semua teolog-teolog liberal di dalam kelompok mereka adalah orang yang tidak pernah mengalami born again, kelahiran kembali. Ya bagaimana bisa dilahirkan kembali tidak percaya Roh Kudus kok? Ya. Sehingga Gresham Machen kembali mengatakan modern liberalisme ya, liberalisme modern bukan hanya berbeda agama dengan kekristenan, tetapi mereka adalah masuk di dalam kategori totally different class of religion. Betul-betul bentuk agama yang berbeda dengan kekristenan. Bahkan Gresham Machen mengatakan ini adalah musuh kekristenan. Ini bukan saudara seiman, ini musuh kekristenan. Itulah sebabnya saudara harus waspada, ya. Spirit liberalisme tadi saya bisa katakan telah menyebar dari Jerman ke seluruh dunia sejak saat itu hingga hari ini, baik di gereja-gereja, di seminari-seminari di seluruh dunia, termasuk di negara kita. Jadi saudara jangan pikir, oh Indonesia aman ya, jauh dari Eropa. Tidak, saudara. Sudah saya katakan tadi, banyak orang-orang yang belajar ke luar negeri, pulang bawa ajaran liberal, ngajar di seminari, lalu didik murid-muridnya jadi liberal, lulus masuk ke gereja, jadi hamba Tuhan liberal. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, saudara, gereja itu harus memiliki fokus mengajar jemaatnya, ya, bukan kesibukan yang lain-lain. Saya tidak anti, saudara, dengan kesibukan-kesibukan yang lain, paduan suara atau pembesukan atau diakonia apa boleh, ya. Tapi yang saya lihat gereja banyak terjebak kepada kegiatan-kegiatan seperti itu, melupakan tugas utama mengajar jemaat. Jemaat ini perlu diajar, dididik, seperti saya sekarang mengajar saudara. Supaya jemaat itu bisa ngerti ajaran yang sesat, yang sehat, yang benar, yang liberal, itu yang mana. Dan inilah fenomena yang terjadi, saudara. Bahwa gereja melalaikan tugasnya menjadi tempat untuk mendidik jemaat Tuhan. Ya. Kedua, gereja harus berani menyatakan imannya di tengah dunia ini. Bukan jadi kompromi seperti orang-orang liberal. Oh, takut kekristenan ditolak oleh zaman. Maka kita harus merubah kekristenan supaya cocok dengan zaman. Yang tidak cocok dengan akal budi, yang tidak cocok dengan zaman, tidak cocok dengan pengetahuan, dibuang semua. Tidak. Ya. Gereja itu dipanggil Tuhan jadi garam dan terang. Harus berani melawan yang keliru, melawan teori evolusi, melawan ateisme, dan sebagainya. Bukan malah kompromi. Ya. Tidak boleh, saudara. Dan ketiga, ini yang juga harus kita perhatikan. Gereja harus selektif ya ketika merekrut hamba Tuhan menjadi full-timer. Jangan sembarangan. Pelajari lulusan dari mana ini. Teologianya seperti apa. Beres tidak. Terima Tritunggal tidak. Terima dua natur Kristus tidak. Terima Alkitab firman Allah tidak. Kalau tidak, ya jangan diterima. Tidak peduli lulusan luar negeri, lulusan luar angkasa. Ya, kalau imannya sudah tidak ortodoks, harus ditolak. Termasuk ketika kita mengundang pembicara berkhotbah dari atas mimbar. Saudara jangan sekali-kali mengundang pembicara hanya karena dia orang terkenal. Ini kesalahan banyak gereja ya. Oh ini pembicara sedang naik daun di YouTube. Wah kita undang sini sana, dia terkenal. Ayo kita undang. Saudara tidak pernah pelajari teologinya dia seperti apa, ajarannya seperti apa. Karena sekali nanti dia di atas mimbar khotbah, dia mengajarkan sesuatu yang salah. Siapa yang bisa menarik perkataannya kembali? Ya,
Jadi jangan main-main, saudara, mengundang pembicara. Pelajari dengan baik, teliti dengan baik. Ya, sama seperti saudara kan tidak memasukkan orang sembarangan ke rumah kita kan. Tidak sembarangan orang gedor-gedor pintu kita bukakan, ayo silakan masuk. Kita tahu ini siapa ini. Kalau kita tidak kenal dia, kita tidak merasa aman dengan dia, kita tidak akan masukkan. Demikian juga ketika kita merekrut, mengundang hamba Tuhan untuk jadi pembicara di gereja kita. Harus hati-hati di dalam mengundang. Nah, saudara, inilah akhir semua dari pembahasan kita di dalam Another Gospel Liberalisme. Semoga apa yang saya ajarkan pada 2 kali sesi ini jadi berkat bagi saudara dan boleh memperlengkapi saudara. Kita akan berhenti dan kita boleh masuk di dalam tanya jawab.